Tetapi sayang sekali diskusi atau stadium general ini di cancel dan tidak jadi diadakan. Saya mengutip dulu dari Facebook media Jainul Bahri ini pengumumannya. Salam teman-teman, karena sudah muncul kegaduhan dan ada potensi munculnya problem-problem non-akademik dari kubu-kubu yang bertikai, maka dengan berat hati diskusi akademik tentang tema sunnah kaum Ba'alawi antar otoritas, kontribusi, dan kritik yang akan kita adakan 28 Mei kami batalkan. Sekali lagi acara ini batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Ini ada kabar bahwa Stadium General yang akan digelar tanggal 28 Mei di UIN Syarif Hidayatullah batal. Ini sangat disayangkan. Karena apa? Kajian seperti acara di Stadium General yang akan dilaksanakan tanggal 28 Mei 2024 di UIN Syarif Hidayatullah ini sampai batal. Ini sangat disayangkan. Yang menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kenapa kok sampai batal? Penyebabnya apa? Tentunya kita bisa meraba-raba atau menerka-nerka siapa yang membatalkan acara spektakuler ini, acara yang mencerahkan anak bangsa tentunya, kan gitu tuh. Ternyata dari channel Pada Suka TV itu membahas itu semua, yang mana acara General Stadium General yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 Mei tapi batal itu akan membahas sunnah Ba'alawi, otoritas, kontribusi, dan kritik. Ini pada saat dikonfirmasi kenapa kok batal. Nah, ini pihak dari akademisi ini yang membatalkan. Setelah dikonfirmasi, nah, ternyata kaum akademisi saja pada saat ditanya, kaum akademisi saja angkat tangan untuk apa? Menghadapi polemik nasab ini. Bila dijawab, bukan angkat tangan, tetapi kami mengantisipasi mereka-mereka yang tidak mengandalkan akal tapi pakai otot. Nah, tentunya ini kita bisa menarik kesimpulan. Kan ada polisi. Nah, ini percakapan-percakapan di Facebook di akademisi UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kita dengarkan bagaimana Stadium General 28 Mei di UIN Syarif Hidayatullah itu batal. Nah, kita dengarkan bersama Kang Yusuf Mares Pada Suka TV. Ini menarik. TV 1 jam ke depan, saya Yusuf Mares menemani Anda podcast dengan tema sunnah kaum Ba'alawi antara otoritas, kontribusi, dan polemik nasab. Sebetulnya tema ini adalah tema yang akan diangkat di Stadium General di UIN Syarif Hidayatullah. Tetapi sayang sekali diskusi atau Stadium General ini di cancel dan tidak jadi diadakan. Saya mengutip dulu dari Facebook media Jainul Bahri ini pengumumannya. Salam teman-teman, karena sudah muncul kegaduhan dan ada potensi munculnya problem-problem non-akademik dari kubu-kubu yang bertikai, maka dengan berat hati diskusi akademik tentang tema sunnah kaum Ba'alawi antar otoritas, kontribusi, dan kritik yang akan kita adakan 28 Mei kami batalkan. Sekali lagi acara ini batal. Ini menimbulkan kekecewaan tentu dari kedua belah pihak.
kemudian juga ada percakapan di Facebook tersebut. Jadi kalangan akademisi saja angkat tangan membahas nasab. Terus kudu piye, Prof? Nah, kemudian juga dibalas juga oleh media Jainul Bahri, nggak ada angkat tangan, nggak ada yang tabu untuk kita diskusikan. Yang kita nggak mau kan ada orang-orang yang akan pakai otot, bukan otak. Itu wilayah preman, bukan akademisi. Kemudian ada lagi dari Naila Anissa Sakila, media Jainul Bahri, kan ada polisi, keamanan dan lain-lain, Prof. Laksanakan saja, Prof. Jangan kalah sama para preman beranu. Nah, oke. Ini sebetulnya tema ini terinspirasi dari Stadium General yang akan dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah tanggal 28 Mei. Di studio sudah hadir Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, pendiri Asufah Institute dan dosen UIN Wali Songo Semarang, dan juga Dr. Soleh, dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Nanti mungkin ada siapa Kang Mula Sakun menyusul dalam podcast ini. Nah, sebelum masuk kita mencoba memutar kembali tentang otoritas dan kiprah Ba'alawi. Ini hasil podcast saya dengan Kiai Haji Ali Badri. Itu adalah keluarga yang sudah dikenal di dunia Islam. Mereka adalah keluarga keturunan Habib Alawi bin Ubaidillah. Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya. Ya, bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Pak Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Itu yang saya ingin komentari terkait itu. Dan ini bukan bicara soal nasab. Dan yang saya sebutkan tadi bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Kang Yusuf Fares, kita bisa menarik kesimpulan kenapa Stadium General di UIN Syarif Hidayatullah kok sampai dibatalkan. Ya karena ada tekanan tentunya kan ini. Ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang di situ itu tidak mau seumpama topeng mereka, kedok mereka itu terbongkar. Tentunya seperti itu. Dan kita bisa menebak siapa dalang dari itu semua. Bagaimana mereka bikin dramatisir, bikin narasi, bikin framing, seakan-akan mereka itu yang paling benar sendiri. Terus orang yang mengkritisi mereka dianggap pembenci. Nah, tentunya kita bisa menarik kesimpulan dari sini kan gitu. Lah, ini menarik. Perilaku haliyah mereka itu dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah-ubah. Ya mungkin genetikanya itu ya memang dari genetika yang lain, genetika Yahudi kasar mungkin seperti itu kan. Ini yang menjadikan mereka perilakunya seperti itu kan mempengaruhi genetika itu. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa
Stadium Jenderal 28 Mei yang akan digelar di UIN Syarif Hidayatullah itu sampai dibatalkan. Ternyata salah satu penyebabnya itu ada intervensi dari orang-orang yang di situ itu isinya itu ya kita semua tahu kan, main persekusi, ya itu kan orang-orang itu saja kan, tiada lain tiada bukan. Padahal Stadium Jenderal yang akan dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah ini luar biasa. Ini edukasi yang sangat luar biasa, mencerahkan anak bangsa. Tapi apa boleh buat? Dibatalkan oleh pihak panitia tentunya. Terima kasih. Itulah kronologis kenapa Stadium Jenderal 28 Mei 2024 di UIN Syarif Hidayatullah batal. Ternyata ada yang mengintervensi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.